Ara-ara. Oh koko, ohayo konnichiwa konbanwa. Kembali lagi di Fatinoha Dego Daru. Jadi di video kali ini gue akan bikin lagi video tentang tanya-tanya di Jepang. Kalau disingkat TTDJ. Dimana di konten TTDJ ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang komentar di video YouTube gua atau langsung DM ke Instagram gua. Karena waktu yang gak banyak, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari pertanyaan yang pertama, Randika Ramadhani. Bang, kalau kita emang dari awal udah bisa bahasa Jepang, apakah kerja di Jepang harus ikut LPK dulu? Menurut gua, kalian nggak perlu lewat LPK dulu sih kalau udah bisa bahasanya ya. LPK itu kan ada dua fungsi ya. Yang satu itu buat belajar bahasa Jepang, yang satu lagi itu buat mempertemukan dari perusahaan Jepang sama kita gitu, sama kita. Jadi dia sebagai orang ketiga yang menengahkan gitulah. Kalau misalkan kalian bahasanya udah bisa, nah yang kedua ini, fungsi yang kedua ini, kalian itu gimana caranya bisa ketemu sama perusahaan Jepang tapi kalian dari Indonesia. Itu gua rasa yang sulit sih, tapi gua rasa bisa gitu. Jadi dulu pas sebelum gua ke Jepang ya, gua itu pernah nyari-nyari gimana sih caranya kita nggak lewat LPK gitu. Karena LPK ya tahu sendiri bayarannya tuh gila-gilaan kan. Dan gua cari, gua nemu tuh. Jadi ada yang namanya Japan Job Fair, dimana di bazar, jadi kayak bazar gitu. Dan itu para perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga kerja dari asing gitu. Nah, Japan Job Fair ini diadainnya tuh di Singapura. Gimana caranya kita ikut? Nah, yang pertama itu kalian harus bisa bikin resume pakai bahasa Jepang. Kayak alasan kenapa kalian mau ke Jepang. Terus kayak perkenalan kalian gitu-gitu ditulis pakai bahasa Jepang. Terus abis itu ada interviewnya juga. Nanti kalau misalkan kalian udah lolos nih, itu kalian bakal dikasih tiket gratis buat ke Singapura. Terus nyari kerjaan di sana di Japan Job Fair itu. Tapi ya gua rasa itu kalau misalkan level bahasa kalian tuh udah N3 ke atas sih. Terus gue juga punya temen di sini, dia nggak lewat LPK, jadi dia lewat perusahaan Jepang di Indonesia. Dia tuh udah kerja di perusahaan Jepang di Indonesia, daerah Karawang. Terus setelah 2 tahun pas mau kenaikan jabatan, dia tuh dikirim ke perusahaannya di Jepang. Kan harusnya dia pulang lagi ke Indonesia terus naik jabatannya, tapi dia malah di sini betah coy. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif lain kalau misalkan kalian mau ke Jepang tapi nggak lewat LPK ya. Terus ada juga temen gue kemarin, si Wahyu, kalau misalkan kalian udah nonton video ini, dia tuh nyari jobnya di LinkedIn coy. Tapi pasti syarat-syaratnya ya lumayan ribet sih. Atau juga ada temen gue di sini, jadi dia tuh di Indonesia kerja sebagai bikin alat gitu ya, bikin alat buat perusahaan-perusahaan gitu. Terus kebetulan ada proyek barengan sama orang Jepang. Jadi kliennya itu orang Jepang gitu. Nah, orang Jepang ini minta alat ke perusahaannya temen gue ini. Nah, alatnya dibuatin. Kan kalau misalkan kita buat alat tuh kayak ya pasti ada komunikasi, ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, yang orang Jepang ini tuh suka sama temen gue ini gitu. Terus sampai udah ikut gue yuk ke Jepang gitu. Sampai ditawarin coy. Jadi mungkin itu bisa jadi alternatif juga ya. Nah, dari semua itu udah pasti bahasa ya. Kalau kalian mau ke Jepang tuh bahasa Jepang cepat atau lambat, mau nggak mau, suka nggak suka, itu kalian harus bisa. Kalian harus belajar bahasa Jepang kalau mau ke Jepang ya. Nah, keuntungan tanpa lewat LPK ini yang pasti biaya murah ya, udah pasti tuh. Karena LPK gua aja itu bayar berapa? 55 juta plus 10 mang, ya hampir 70 juta lah. Hampir 70 juta buat LPK doang coy. Terus ada teman-teman gua juga yang pada pemagang ya 30 juta, 35 juta. Ya segituan lah kalau udah lewat LPK ya. Tapi ada kekurangannya juga nih kalau misalkan kalian gak lewat LPK. Itu kayak ngurus berkas-berkas itu banyak banget dan ribet banget. Dan pasti bikin bingung. Kalau misalkan bingung, kalian bingung juga mau nanya ke siapa gitu kalau misalkan gak lewat LPK. Terus kalau misalkan kalian gak lewat LPK juga gak punya yang namanya temen LPK coy. Jadi kalau misalkan kalian udah di Jepang nih, terus kalian tuh ya nggak punya teman dari LPK gitu, jadi ya sendiri gitulah kayak gue gitu. Gue tuh ikut LPK tapi
Gak ada temen karena gue gak ada karantina gituan di LPK ya. Ya ini gue rasa ketika gue udah di Jepang sih. Jadi ada tuh temen gue yang punya temen LPK di Tokyo, dari Osaka main ke Tokyo terus ditampung di Tokyo. Kan lumayan gitu buat ngurangin penginapan, terus diajak jalan-jalan juga karena kita nggak tahu kan gimana kayak suasana Tokyo tuh kayak apa. Nggak bisa tuh gue tuh, nggak relate gitu sama gue. Ya jadi temen LPK ini ada kelebihannya lah menurut gue. Nah terus yang terakhir nih, menurut gue lebih susah buat keterima ke Jepang. Kenapa? Karena ya tadi LPK itu kayak menyatukan antara kita yang mau berangkat ke Jepang sama orang yang nyari pekerja buat di Jepang gitu. Itu tuh susah gitu, kita nyari linknya itu menurut gue susah sih, sulit sih. Karena orang Jepang pun yang di perusahaannya ini butuh sesuatu yang bisa mempertanggungjawabkan orang pekerja ini yang dari Indonesia gitu. Kalau misalkan orang ini udah kerja di perusahaan ini terus orangnya kabur hilang kemana, kan gak ada yang tanggung jawab gitu. Jadi menurut gue lebih susah sih. Cuma ada kemungkinan buat bisa gitu. Terus lanjut lagi pertanyaan dari Rizal Muhammad, lu magang di Jepang bang? Bukan coy, buset. Ini orang kayaknya baru ngelihat konten gue sih kayaknya ya. Jadi gua di Jepang itu kerja sebagai visa kerja. Kalau misalkan di KTP di Jepang gua itu gua tulisannya engineering visa gitu. Lanjut lagi. Hanasawa-san. Wis, ini orang Jepang banget nih. Abang naik pesawat apa? Dapat max bagasi berapa kilo, Bang? Gua waktu itu pertama kali naik Singapore Airlines ya. Itu gua dapet berapa ya? 70 kilo deh kalau nggak salah. Nah terus di bulan 4 2022 itu gue pulang ke Indonesia, terus balik lagi ke Jepang naik Philippine Airlines. Itu gue dapet 40 kilo bagasi ya. Buat di kabinnya sama-sama 7 sih. Ya emang standar kabin tuh ya 7 kilo. Lanjut lagi dari Redmi 5A. Buset, nih Xiaomi fans banget nih kayaknya. Kak mau nanya, biaya habis berapa kak? Mulai dari pendidikan sampai terbang. Jadi tuh ini pertanyaan ada di video gue yang ini. Kalau gua itu biaya habis dari awal sampai terbang. Gua tuh nggak ada pendidikan ya, tapi ya lewat LPK lah. Tuh 80 jutaan dah. Habis 80 jutaan buat berkas juga, buat barang-barang juga, pokoknya macem-macem lah. Nah, kalau temen gua yang itu yang gua videoin di situ, itu dia buat LPK itu 35 jutaan deh kok. 35 jutaan, terus buat pelatihan dia kan katanya pulang pergi ya. Itu jadi dia ke rumah gitu, makannya di rumah ya, habisnya berarti 35 juta doang kayaknya sih ya. Lanjut lagi dari Asep Situmorang, dulu berangkat lewat LPK mana om? Pas berangkat umur berapa? Buset, om banget sama gue ya. Dulu berangkat gue lewat LPK Maher Nusa Korporasia. Instagramnya mungkin nanti gue taruh nih di bawah. Pas keterima interview itu gue umur 22, tapi pas berangkat ke Jepang itu gue umur 23. Lanjut lagi, Ibnu Rizal, lulusan apa bang? Jadi gue tuh lulusan Teknik Elektro Unsud Universitas Jenderal Sudirman. Nggak tahu ya, ya udah emang pelosok. Tapi negeri sih, negeri, walaupun pelosok tuh negeri coy. Terus lanjut lagi, Trisna Hidayat, bang kalau Jisoo saya di tempat abang dapat lemburan shift malam apa kagak? Apa khusus buat engineer doang kayak abang atau TG gitu? Nah kalau di perusahaan gue shift malamnya itu sekarang ini buat engineer aja gitu, buat engineer yang hakeng maupun yang pegawai gitu. Tapi setahun yang lalu itu Jisuse itu juga pada shift malam coy, dan gajinya pun ya 11-12 sama gue lah, nggak beda jauh gitu. Buat Tokute Gino gue nggak tahu sih ya, infonya gue nggak tahu. Tapi temen-temen gue yang Jisuse ini yang di tempat deket perusahaan gue itu orang Indonesia, mereka Jisuse shift malam pun juga ngelakuin coy. Jadi menurut gue ya tergantung kebijakan perusahaan sih. Terus lanjut lagi dari bukan main bang, itu gimana sih cara kerja ke Jepang? Ya tadi udah gue jelasin di depan sih. Cuma kalau misalkan kalian minim info tentang kerja di Jepang, mendingan kalian langsung lewat LPK sih. Walaupun udah bisa bahasa juga, saran gue tetap lewat LPK ya. Lanjut lagi Setiadi, bang yang Islam boleh menjalankan ibadah gak? Kalau gue ya, di perusahaan gue itu gue dari awal gue udah bilang bahwa gue pengen ya ada yang namanya sholat gitu. Kita ada yang namanya sholat, terus ada juga yang namanya puasa.
Dan alhamdulillah banget gue udah 2 kali bulan Ramadan di sini ya. Itu gue diperbolehkan, bahkan kayak didukung banget lah sama teman-teman gue gitu, yang rekan-rekan kerja gue. Jadi waktu itu pas bulan puasa ada, gue inget banget nih momen yang harusnya itu kerjaan berat. Jadi kita ada barang dateng kan, barang dateng. Nah itu barang harus dipindahin gitu, digotong-gotong gitu. Dan itu pasti keringetan dan capek banget. Nah di situ ya namanya barang datang kan, gue langsung pikir kerja, oh itu ada barang datang, terus gue harus pindahin gitu. Terus pas gue sampai sana udah ada beberapa temen gue yang ngomong, udah Fatih nggak usah gitu, lu lagi puasa kan, udah tercapek gitu. Gue malah dikasih kerjaan yang lain gitu. Ya menurut gue itu salah satu rasa toleransi teman-teman gue sih. Dan di sini bukan cuma sekedar menjalankan boleh apa enggak ya, malah gue didukung jatuhnya. Terus buat sholat juga, gue istirahat itu boleh minta di jam-jam sholat gitu kan. Setiap 2 jam itu ada istirahat 10 menit ya. Nah gue kalau misalkan jadwal sholat yang nggak pas gitu di istirahat itu, gue minta lebih lambat atau lebih cepet gitu buat sholat doang, terus langsung balik kerja lagi. Dan itu diperboleh-bolehin aja coy. Lanjut lagi, udah lulus N3 kah? Soalnya lihat buku kamus N3 BTW, makasih infonya. Oh ini ya, nih buku kamus N3. Ini gue belum baca sama sekali coy. Bahkan nih buku N3 nih ya. Di buku N3 masih disampul coy. Itu lu mau lihat tuh, ada struknya, masih ada struknya, belum gue buka coy. Jadi gue sekarang masih N4. Masih ya, Desember ini gue bakal tes N4 ya, doain aja dah. Gue sekarang lagi belajar di tahap kanjinya aja sih. Kanji N4, kalau udah bisa ya insya Allah sih, insya Allah lulus, insya Allah ya. Tapi gimana ya, ya membalancekan antara kerja sama belajar tuh susah ya. Apalagi tambah main konten kayak gini. Ya doain aja lah ya, doain ya. Lanjut lagi, mungkin ini yang terakhir ya, karena waktu gue juga mepet gitu. Dari film Indo Update, buset. Bang, saya pernah patah tulang kelas 6 SD bang, tapi nggak di pen besi bang dulu waktu penyambungan tulang. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa buat olahraga pull up, naik ke gunung, alhamdulillah. Terus itu sekitar 10 tahun yang lalu bang. Untuk olahraga insya Allah bang, pull up kuat 15 menit, push up kuat 35 kali dalam 1 menit, sama sit up kuat 40 kali 1 menit bang. Apakah bisa bang? Menurut gue tergantung visa lu sih. Kalau visa lu engineer seharusnya nggak masalah sama sekali. Bahkan waktu itu ada juga yang komentar di video gue, dia tuh pernah patah tulang, terus dia daftar Tokutegino ya. Dia daftar Tokutegino udah nggak masalah sama sekali. Bahkan dia sekarang udah katanya jadi Kaigo. Karena di Tokutei sama di engineer itu nggak ada syarat yang namanya pernah patah tulang buat ke Jepang ya. Biasanya yang mempermasalahkan itu ya dari pihak LPK-nya. Ini orang pernah patah gak, ada syarat-syarat pernah patah tulang apa enggak tuh dari LPK-nya. Terus buat pemagang atau jisuse itu lebih ketat sih buat peraturan pernah patah apa enggak ini. Khususnya buat yang di negeri ya. Kalau jalur IM itu kalau pernah patah, ketahuan pernah patah, itu kalian udah langsung dibuang coy, langsung di skip. Karena emang nggak boleh sama sekali pernah patah. Kalau misalkan jalur swasta itu gua rasa lebih nggak ketat ya, lebih fleksibel lah, lebih nyantai. Ada juga beberapa yang mengkhususkan nggak boleh pernah patah juga, kayak dulu di Minori ya. Nah gue mau cerita sedikit nih, dulu gue pengalaman di Minori, gue tuh pernah daftar Minori coy, tapi ketolak ya. Nah jadi di Minori itu kita disuruh ngisi biografi gitu tentang kita. Nah di biografi itu ada tulisan bahwa riwayat penyakit gitu, kita pernah punya riwayat penyakit apa enggak gitu. Karena menurut gua patah tulang itu bukan penyakit ya, jadi nggak gua tulis tuh. Nah cuma di ujung-ujungnya di interview internal itu ditanyain langsung gitu, pernah patah tulang atau pernah keseleo gak gitu. Terus gue jawab di situ iya gitu, gue jawab di situ iya, dan gimana rasanya, terus udah baikan apa enggak. Nah ya jawaban gue jujur aja sih, gue jujur aja. Dan setelah interview itu gue lolos coy, ke tahap selanjutnya. Jadi menurut gue jujur sih lebih baik ya, menurut gue ya. Jujur tuh lebih baik, karena daripada ntar ketahuan kenapa-napa di Jepang gitu kan. Kalau misalkan lu nggak bilang ya
resiko lu tanggung sendiri sih menurut gue ya. Itu bukan tanggung jawab LPK nanti kalau misalkan lu kenapa-napa di Jepang gitu. Misalkan ada kerja juga temen gue yang di bidang perkacaan gitulah. Nah jadi itu tiap hari gotong-gotong kaca gede berempat, berlima. Ya emang kalau misalkan sekarang sih gue rasa fisiknya tuh udah bagus ya, udah 10 tahun. Udah bisa push up, pull up segitu sih udah bagus. Ya balik lagi itu ke lu sendiri sih. Lu mau ngomong apa enggak gitu. Kalau gue jadi lu ya, gue tuh kayaknya nggak bakal ngomong sebelum ditanya ya. Ya jadi itulah jawaban-jawaban gue konten Titi DJ kali ini. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang kerja di Jepang atau macam-macam tentang Jepang ya silakan aja tulis di kolom komentar atau enggak di Instagram gua. Ya, jadi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dimana di konten ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber atau teman-teman. Aduh, baterainya habis lagi.